Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, alhamdulillah kita hadir lagi di podcast Suara Tebu Ireng, radionya santri, dengan tagline-nya Khairunas Anfa'ukum Linnas. Masih bersama dengan Ustadz Anang Firdaus. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Puasa ya? Tetap sehat dalam puasa. Alhamdulillah. Harus dong, harus tetap sehat walau puasa dan harus tetap beraktivitas. Ya. Oke, Ustadz. Lama sekali kita tidak podcast ya. Iya. Iya. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang lebih istiqomah ya. Amin amin. Iya. Ya. Di momen bulan Ramadan ini tentu tema-tema kita nggak akan jauh dari bulan Ramadan, tapi juga nggak akan jauh dari Kiai Hasyim. Ya. Artinya adalah Kiai Hasyim, tema tentang Kiai Hasyim di bulan Ramadan. Iya. Ya. Bagaimana aktivitas beliau di bulan Ramadan itu seperti apa? Pesantren Tebu Ireng pada zaman itu di bulan Ramadan itu seperti apa? Khususnya di tarawih, pengajian, kan, atau ibadah-ibadah yang lain. Mungkin di sesi pertama ini kita agak penasaran, Ustaz, dengan bagaimana sih kondisi tarawih. Orang sekarang kan lihat Tebu Ireng tarawih lama gitu kan. Iya. Sampai jam 9. Mulainya lama, selesainya juga lama. Jadi sekitar 2 jaman. 1 jam lebih 45 menit kalau nggak sampai 2 jam. Itu tarawih di Tebu Ireng, sedangkan di kampung cepet-cepetan selesai. Mana yang lebih selesai dianggap yang paling sukses kan gitu. Iya, benar. Kalau ada imam lama di masyarakat itu sudah dicap suwe ku ojo di imam di situ kan gitu. Iya, benar. Lihat dulu jadwalnya. Kalau jadwalnya yang cepat datang, kalau jadwalnya itu yang biasanya lambat ya mungkin nggak datang. Ya, fenomena Indonesia lah ya. Oke, Zat, kira-kira Zat, pada saat itu ya agak penasaran ya. Kiai Hasyim di Tebu Ireng pada saat zaman Hadratus Syekh itu kira-kira tarawihnya itu tradisinya gimana? Iya. Jadi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, ma ba'd. Kalau kita baca di biografi atau profil pesantren Madrasatul Quran itu kan memang di situ dijelaskan mulai tahun 1923 Kiai Hasyim itu mulai mengumpulkan para santri-santri yang hafid, dikumpulkan disuruh jadi imam tarawih, dan mulai saat itu sudah hataman 1 juzan. Nah, sebelum itu saya kira belum, masih seperti pada umumnya 1923 berarti. Iya, 1923. Oke. Dan ternyata juga banyak santri Tebu Ireng yang sudah hafal Al-Qur'an. Ya, dan salah satunya kan juga jadi menantunya. Dan sebenarnya kita juga sudah bahas itu. Ya misal saja itu kan Kiai Adlan Ali, lalu Kiai Idris Kamali, lalu Kiai Khalil Dahlan dari Herjoso, dan Kiai Yusuf Masyar, banyak cucu ya, itu cucu menantu ya. Cucu menantu. Nah, jadi akhirnya karena memang cita-cita Kiai Hasyim itu Al-Qur'an, bagaimana memahami Al-Qur'an itu lafdzon wa ma'nan wa amalan, jadi memang menaruh perhatian khusus ke santri yang hafal. Nah, salah satu penghormatan beliau ya menjadikan santri-santri senior yang hafid ini sebagai imam. Mulai 1923. Lebih-lebih ada ya sahabat Hadratus Syekh ya, dari Hijaz waktu itu Syekh Abdul Hamid bin Abdul Mu'ti Mirdad, yang juga mengajar Al-Qur'an di Tebu Ireng, juga mengajar bahasa Arab. Dan ini menjadi nuansa Qur'anik pada bulan Ramadan, khususnya di sholat tarawih. Oke. Iya. Beliau selalu ngimami? Ya, kalau 5 waktu ngimami. Maksudnya untuk tarawih itu beliau juga ikut ngimami enggak? Ya, kalau dilihat dari pola selama ini ya di Tebu Ireng jelas ngimami. Entah witir, entah isya gitu.
entah tarawih awal, cuman polanya kan seperti itu polanya. Dan itu turun menurun ya, saya kira, dan hingga saat ini itu dilanggengkan tradisi itu, meskipun ada perbedaan gitu, degradasi. Kemarin tuh saya ngobrol sama Kiai Mukhtar Syafi'i, Pak PM. Lah itu beliau itu kan nyantri tahun 80-an. Itu beliau bilang waktu itu masih 1 juzan. Nah sekarang entah mulai tahun berapa ya. Kalau sekarang itu setengah juzan. Satu malam. Ya. Dan nuansa tradisi hataman Al-Quran Tebu Ireng itu ternyata juga menimbulkan cabang-cabang jamaah baru yang mengadopsi sistem Tebu Ireng. Ya seperti Pondok Cukir Masjid Cukir, Masjid Jami Cukir. Itu kan juga 1 juzan, masih 1 juzan. Yang penggagas tentu ya Kiai Adlan Ali, Kiai Ali Ahmad. Lalu di Masjid Jami Jombang itu kan juga di awal-awal periode itu mendatangkan ustadz-ustadz dari Pondok Madrasatul Quran, sehingga ya paling tidak Jombang ini telah diwarnai lah oleh tradisi hataman di dalam tarawih oleh pesantren Tebu Ireng. Iya, untuk mengimbangi masjid-masjid dan musola-musola yang patas-patas itu ya. Jadi ada di antaranya itu yang di setting agak serius gitu ya. Agak syahdu gitu. Agak syahdu dengan imam-imam yang mungkin suaranya agak lebih bagus, kemudian bener. lantunannya juga fasih gitu kan. Nah kira-kira waktu itu siapa mawon yang membantu beliau untuk mengimami pada saat itu? Santri-santri senior ya, seperti Yai Idris Kamali, Yai Hafid Al-Quran ya kan, Yai Adlan Ali. Nah dan saya juga masih meneliti, mencari data tentang Yai Maksum Ali, bahwa Yai Maksum Ali itu tidak terdengar bahwa beliau itu seorang hafid Al-Quran. Tetapi di salah satu sanadnya Kiai Adlan ya, itu mencantumkan Kiai Maksum Ali. Tapi ada sanad lagi yang lain. Sanad Al-Quran Kiai Adlan Ali itu yang dari Syekh Said Al-Yamani itu ya tidak ada Kiai Maksum di situ kan. Artinya jika Kiai Adlan Ali itu mondok di Kiai Munawar Sedayung Gresik, apa Kiai Maksum itu tidak begitu gitu kan? Adik kakak biasanya itu kan bareng segala macam. Nah saya tanyakan itu ke Yai Tain, bagaimana Kiai Maksum ini Yai, apakah beliau seorang hafid atau tidak? Nah Kiai Tain juga tidak bisa menilai karena tidak tahu, dan beliau cenderung tidak, Kiai Maksum itu tidak hafid Al-Quran. Ya mungkin puluhan juz ya, tetapi tidak yang 30 gitu ya. Dan juga anak dari sahabatnya Kiai Hashim sendiri, yaitu Kiai Khalil, Kiai Dahlan Khalil, putranya Kiai Khalil Dahlan. Iya, putranya Kiai Khalil Rejoso. Kiai Khalil Dahlan Rejoso punya anak namanya Dahlan Khalil. Iya, Kiai Khalil bin siapa ya saya? Gitu. Yang jelas Kiai Dahlan bin Khalil. Nah, Kiai Dahlan bin Khalil ini juga salah satu santri Kiai Hashim senior, yang mana Kiai Yusuf Masyar itu juga ngambil sanad Al-Quran dari beliau. Ya meskipun sebenarnya Kiai Yusuf Masyar ini sudah hafal di Jenu Tuban, tetapi ketika di Tebu Ireng itu juga tabarukan lagi, minta cari sanad Al-Quran, dan itu didapat dari Kiai Dahlan bin Khalil.
yang mana beliau ini juga salah satu yang membantu lah merintis terawih yang khataman. Yang tahun 1923 tadi itu ya. Iya. Gini, dari tahun 1923 sampai dengan tahun 2022 sekarang ini pasti kan mengalami banyak dinamika gitu kan. Iya. Seperti tadi dijelaskan bahwa dulu itu 1 jusan, sampai sekarang sudah setengah juz. Artinya kan tarawih itu sampai dengan santri pulang liburan itu kan berarti sekitar 15 juz kan, sekitar 15 juz dapatnya karena setengah juzan. Lah apakah di pertengahan perjalanan ini pernah dibuat dengan metode yang lain selain Qur'ani, yang maksudnya yang sistemnya biasa aja? Pernah mendengar itu enggak? Oh tidak, dan saya kira ini tradisi ini terus berjalan. Oke, berarti tidak pernah dirubah Pak ya? Iya. Kalaupun berubah itu ya waktu tebu ireng dalam masa-masa genting ya. Contoh ya waktu ada serangan Belanda gitu. Dan saya juga tidak tahu apakah ketika Kiai Hasyim wafat itu saya kira tradisi Kiai Hasyim wafat itu kan pas Ramadan. Dan itu apakah saya tidak tahu ya apakah terawihnya itu menghatamkan atau tidak. Kan biasanya setelah Isya apa setelah terawih atau mungkin bahkan sore itu kan biasa ada tahlil. Nah kalau biasa di kampung-kampung sini itu kan tahlil orang meninggal di saat Ramadan waktu sore. Jika tahlilnya sore berarti itu tidak akan mengubah tradisi itu. Dan kalau dilihat dari sana yang mandegani masternya itulah yang nunggui terawih itu kan sebenarnya juga tidak pernah terputus. Jadi Kiai Hasyim lantas ada beberapa santri senior ya Kiai Idris Kamali, Kiai Adlan Ali. Selepas Kiai Hasyim itu kan masih ada Kiai Adlan Ali, Kiai Idris Kamali. Nah, sebagaimana penuturan Kiai Muhaimin Zain yang sekarang PTIQ dan Jamiatul Qurra wal Hufat itu kan juga salah satu santri angkatan awal lah Kiai Delan, dan itu juga ikut ngimami di tarawih tebu ireng sebagaimana sekarang Ustaz MD kan juga gitu. Dan itu yang jaga itu ya Kiai Idris Kamali dan Kiai Adlan Ali. Nah, setelah itu juga kan ada Yai Musta'in Syafi'i. Nah, sepeninggal Yai Idris Kamali, Yai Adlan Ali diteruskan Yai Musta'in Syafi'i hingga sekarang kan. Nah, kalau ada waktu-waktu tertentu yang berhalangan baru digantikan Yai Syakir Ridwan. Artinya masternya ini itu sejak Kiai Hasyim itu tidak pernah terputus. Nah, kalau dilihat dari ketersambungan sanad masternya ini, maka bisa diasumsikan, karena kita kan juga tidak tahu persis ya, bisa diasumsikan bahwa tradisi terawih ini juga sebenarnya tidak terputus gitu ya, kecuali beberapa hal ya ketika genting segala macam. Dan waktu saya mondok itu kan juga sebenarnya ngerasanya standar gitu, karena memang bacaan imamnya itu merdu ya, enak gitu. Jadi nggak kerasa gitu, sudah larut dengan bacaan-bacaan imam. Nah, ketika pulang 16 Ramadan, 17 Ramadan, terus kita terawih di kampung ya. Yaitu baru kerasa, ternyata yang kemarin itu agak lama ya. Ini jadi yang sekarang ini pun juga kerasa sangat cepat gitu pada zaman itu. Nah, kalau saya kan sudah terawih nggak di tebu ireng ya, jadi ngerasa kok terawih terus mari-mari.
Karena kita memposisikan diri orang yang di luar. Orang luar, Iya. outsider itu memang kayak gitu kan. Ya. Gini ya. Ketika tadi dijelaskan bahwa Kiai Hasyim itu dengan santri-santri penghafal Al-Quran itu begitu sangat mengistimewakan, Iya, diberikan ruang yang sangat khusus lah istilahnya. Iya, benar. Di Tebu Ireng, salah satu kegunaannya kan tadi untuk imam dan lain sebagainya. Berarti memang kaderisasi hafid di Tebu Ireng itu memang sangat penting. Iya, iya. Dan beberapa yang senior yang alim itu disuruh ngajar. Seperti Yai Arwani ya. Yai Arwani Kudus itu kan juga disuruh ngajar hanya beberapa tahun, beberapa bulan ya. Setelah itu langsung disuruh ngajar. Dan belajarnya memang Kiai Arwani itu di samping hadis itu ternyata tafsir Al-Qur'an. Dan ini menjadikan ternyata Kiai Hasyim itu tidak hanya dikenal sebagai ahli hadis, tetapi sebenarnya juga paham tentang tafsir Al-Qur'an. Dan banyaklah kiai-kiai yang hafid itu yang kita belum tahu datanya. Kalau yang kita tahu kan memang kiai-kiai yang sudah terkenal ya, kiai-kiai besar sudah terkenal. Dan sebenarnya banyak juga santri-santri di awal periode itu yang bahkan sebelum nyantri ke Tebu Ireng itu sudah hafid. Nah, wacana untuk mencetak santri Tebu Ireng yang bisa hafal Al-Quran di Tebu Ireng melalui berproses tahfidz di Tebu Ireng itu sebenarnya ya sejak Kiai Hasyim, lalu diturunkan oleh Kiai Wahid Hasyim tahun berapa itu 36-an ya. Dengan mendirikan madrasah Nizamiyah tahun 34. Itu kan di sejarahnya MQ itu kan kita baca memang mencantumkan itu. Iya, yang menjadi bibit madrasah Al-Qur'an itu ya Nizamiyah karena pakai bahasa Arab dan bahasa Al-Qur'an atau tentang Al-Qur'an lah. Sekarang harusnya kita juga menunggu MQ ini berbahasa Arab gitu. Sebagaimana Nizamiyah pada saat seperti itu akan menjadi pondok yang dahsyat lah. Ya. Al-Qur'an menguasai dan bahasa juga menguasai. Wah, luar biasa itu. Ya. Nah, sehingga makanya kan rumahnya Kiai Wahid akhirnya kan diwakafkan untuk penghafal Al-Qur'an. Dan hal itu berproses hingga tahun 71 didirikan MQ. Dan ini menjadi semangatnya itu ya semangat merealisasikan apa yang dulu wasiatnya yang dicita-citakan. dicita-citakan oleh muassis gitu. Dan itu menjadi keistimewaan tersendiri ya di Tebu Ireng. Dan agar supaya lebih maksimal, maka MQ yang awalnya gabung di Tebu Ireng itu akhirnya dipisah dengan yayasan sendiri kan, agar lebih berkembang. Sekarang kan luar biasa itu perkembangannya, itu luar biasa sekali, mulai dari landscape, tata letak asrama dan gaya-gayanya itu kan sangat luas, luar biasa, sangat luas, bisa berkembang lebih jauh seharusnya. Oke. Berarti kan gini Zat, ketika kita melihat bahwa banyak di antara santri-santri senior pada saat itu di Tebu Ireng yang sebelum masuk ke Tebu Ireng itu sudah hafid Quran, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat itu yang dimaksud dengan nyantri di Tebu Ireng itu tidak harus yang kecil, tidak harus dari nol. Tidak harus dari nol. Berarti kan nyantri di Tebu Ireng itu siapapun yang sekarang belajar di pesantren Tebu Ireng, baik itu yang sekolah, mahasiswa maupun yang masuk di Tebu Ireng itu kategori dalam arti sudah pernah berpengalaman tuh nyantri di mana-mana pun, tetap menjadi santri Tebu Ireng dan juga harus mengaji gitu ya, mengkaji dan belajar di sini gitu. Ya jadi standarisasi kurikulum di Tebu Ireng itu sudah sangat tinggi sekali waktu itu.
bahkan mungkin sudah level universitas ya, S3 bahkan mungkin dengan majelis musyawarahnya Yai Hashim itu kan. Ilustrasinya beginilah. Ayah saya itu MI di Dempo. Ya tahun berapa ya? Tahun 60 awal. 50 akhir 60 awal. Kelas 1 sampai kelas 6. Nah, mulai mau masuk kelas 6, sudah masuk kelas 6, pindah ke Tebuireng. Karena emang rumahnya pindah gitu. Di sampingnya Yedelan itu kan. Nah, ketika masuk Tebuireng yang awalnya kelas 6 Dempo itu dites turun kelas 2 MI Ibtidaiyah. Berarti Dari kelas 6 di standarnya. Standarnya sudah tinggi sekali. Jadi ya kalau sekarang mungkin seperti Lirboyo lah. Kan tidak, atau Sarang atau Peloso gitu kan. Bahwa lulusan sanawiyah itu ketika masuk tidak otomatis langsung kelas 4, tapi kebanyakan kelas 2. Ya kalau di Tebuireng sekarang kan sudah berbeda ya. Dan memang standarnya Tebuireng dulu luar biasa. Saya lihat koleksi kitab-kitab ayah saya itu juga luar biasa sekali lah. Luma, Jamul Jawami itu kelas aliyah itu. Saya di Matali baru ketemu Jamul Jawami. Iya, Matali. Sampai sekarang belum ketemu Luma itu. Ya artinya ya memang semangatnya itu kan juga semangat berbeda ya. Dan karena mengapa seperti itu standarnya tinggi ya karena Tebuireng menjadi salah satu dari sekian banyak pesantren yang meneruskan sanad keilmuan Hijaz. Kan dulu Hijaz zaman Kiai Hashim itu kan beruntung sekali lah, zaman Kiai Hashim ke atas ya. Bisa menikmati sanad keilmuan Hijaz. Nah setelah itu kan ketika dikuasai Wahabi, sudah berbeda sudah pattern. Habis. Artinya Indonesia itu beruntung banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang mengambil sanad di Hijaz. Ketika Hijaz berubah, sanad itu dibawa ke Indonesia. Sanad keilmuan Hijaz itu dibawa ke Nusantara di pesantren-pesantren. Maka tidak heran pesantren itu kurikulumnya standarnya tinggi karena emang ngelihatnya itu ke madrasah atau ya Hijaz saat itulah. Nah kalau sekarang ya itu mungkin bisa disetarakan perguruan tinggi sekarang. Saya kira cukup untuk pembahasan sesi pertama. Kita akan lanjutkan di sesi kedua. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut soal keilmuan karena kita akan bahas soal pengajian Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di pesantren Tebuireng itu seperti apa dari mulai sejak zaman Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masih stay di podcast Radio Suara Tebuireng. Nanti kita akan bahas hal yang menarik lagi tentang Kiai Hasyim, tentunya dipadukan dengan nuansa Ramadan. Pemirsa, terima kasih Ustaz. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.